Oke, lanjut dua kabar majos. Nah, yang pertama nanti admin kutip dari Jens.com bos, yang melaporkan bahwa PT PAL kini katanya bakal segera meluncing kapal SSV alias kapal LPD ketiga pesanan kawan kita Pinoy Pinoy Filipina. Nah, tak main-main, dalam artikel berita pun dijelaskan kapan kapal ini akan dilaunching dan kapan akan diserahkan. Kemudian dijelaskan juga mengapa kapal itu sempat terlambat waktu itu, tapi kini ngebut cuma 6 bulan bos. Kemudian pertanyaannya, di launching itu artinya apakah siap diserahkan ke Pinoy Pinoy Filipina Min? Nah, setelah ini kita cupas. Kemudian kabar kedua nanti, Jepang pun kini sepertinya makin meper nih dengan negara kita Indonesia bos. Tak main-main, padahal beberapa hari lalu Menhan Safri, Menhan kita, telah datang ke Jepang yang katanya membahas transfer Asagiri Class bos. Namun ternyata kemarin Menhan Jepang lagi yang datang ke Indonesia, bahkan bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Nah lo, ada apa gerangan? Kerjasama apakah yang digodok? Sampai-sampai Menhan Jepang bertemu langsung dengan Pak Presiden kita. Apakah akan ada kerjasama yang lebih gacor lagi antara Indonesia dan Jepang? Penasaran beritanya? Cus, mari kita cupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas kabar yang cukup membanggakan dari industri pertahanan kita bos. Jadi setelah sempat diterpa berbagai isu keterlambatan, kini program pembangunan Strategic Sea Vessel atau SSV yang juga dikenal sebagai kapal LPD pesanan Angkatan Laut Filipina akhirnya kembali berada di jalur yang benar bos. Kapal ini pun dibangun langsung oleh PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Dan menurut keterangan CEO PT PAL kepada Jens.com, Bapak Caroline Jenot, kapal ketiga Filipina ini dijadwalkan akan di-launching pada tanggal 30 Juni ini bos. Min, launching itu apakah sudah ready siap pakai Min? Nah, nanti kita bahas bos. Sekarang kita bahas keterlambatannya dulu nih. Jadi memang ternyata proyek ini sebelumnya mengalami keterlambatan yang cukup panjang bos. Berdasarkan jadwal awal, kapal ketiga LPD Filipina ini seharusnya launching pada 22 Agustus 2024. Dan bahkan ditargetkan akan diserahkan pada 22 Januari 2025 bos. Sementara kapal keempatnya dijadwalkan launching 22 Februari 2025 dan diserahkan 22 Juli 2025. Namun kenyataannya target tersebut tidak tercapai sehingga kedua pihak harus melakukan penyesuaian jadwal. Nah, kabar baiknya, setelah adanya kesepakatan baru antara PT PAL dan pemerintah Filipina, pembangunan pun kini berjalan jauh lebih cepat. Bahkan menurut penjelasan Bapak Caroline Jenot kepada Jens.com, kapal itu pun mampu bergerak dari tahap penyatuan blok lambung atau hull block erection hingga siap launching hanya dalam waktu sekitar 6 bulan. Dan untuk ukuran proyek kapal perang berukuran besar seperti ini, percepatan itu tentu bukan pekerjaan yang sederhana bos. Lalu pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan proyek ini sempat molor cukup lama? Mengapa setelah tertunda justru sekarang bisa dikebut dengan sangat cepat? Dan setelah launching nanti, apakah kapal tersebut langsung bisa beroperasi bersama Angkatan Laut Filipina? Simak videonya sampai habis bos. Nah, jadi ternyata menurut sumber, penyebab keterlambatan proyek ini bukan sekedar masalah di galangan kapal bos, bukan. Dalam pernyataan PT PAL pada September 2025 lalu, perusahaan menjelaskan bahwa situasi geopolitik dunia telah mengganggu rantai pasok global. Ketersediaan bahan baku terganggu, kemudian distribusi komponen juga melambat akibat kemacetan pelabuhan, ditambah perubahan tarif perdagangan yang membuat proses produksi ikut terdampak bos. Nah, namun kabar baiknya, kini kondisi itu pun mulai teratasi sehingga kapal ketiga dijadwalkan akan launching pada 30 Juni 2026 ini di fasilitas PT PAL Surabaya. Dan di sini perlu kalian pahami bos, banyak yang mengira launching itu berarti kapal sudah selesai. Enggak bos, belum siap perang. Launching bukanlah garis finish.
Jadi launching itu hanyalah momen ketika badan kapal pertama kali diturunkan ke air setelah struktur utamanya selesai dibangun. Setelah itu, masih ada beberapa tahap penting sebelum benar-benar siap diserahkan kepada pengguna. Jadi setelah launching dan kapal masuk ke air, kapal akan menjalani yang namanya proses outfitting, bos. Itu artinya adalah pemasangan berbagai sistem penting kepada kapal seperti misalnya mesin utama, radar, komunikasi, sistem kelistrikan, persenjataan, hingga perlengkapan interior dan perlengkapan operasi. Tahap inilah yang mengubah sebuah badan kapal menjadi kapal perang yang benar-benar siap digunakan. Kemudian setelah outfitting selesai, kapal pun belum bisa langsung diserahkan, bos. Karena kapal masih harus melewati serangkaian pengujian dan sea trial sebelum akhirnya diserahkan kepada Angkatan Laut Filipina. Dan berdasarkan jadwal terbaru kini, target penyerahan kapal ketiga LP di Filipina ini adalah pada tahun depan, tahun 2027. Dan jika target tersebut tercapai, maka PT PAL pun bakal kembali membuktikan kemampuannya sebagai salah satu galangan kapal militer paling kompetitif di kawasan Asia Tenggara, sekaligus memperkuat kepercayaan Filipina terhadap industri pertahanan Indonesia. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut ke kabar Jepang Indonesia nih, bos. Jadi setelah baru-baru ini Menhan Safri ke Jepang, ternyata selang beberapa hari gantian, bos. 12 Juni 2026 kemarin, Menhan Jepang Shinjiro Koizumi ternyata telah melakukan kunjungan ke kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, didampingi Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Safri. Sekilas memang terlihat seperti kunjungan diplomatik biasa, tapi kalau diperhatikan isi pembahasannya, ini lebih mirip dengan menyusun roadmap kerjasama militer jangka panjang. Bahkan, Menhan Koizumi datang membawa hadiah unik berupa miniatur kapal perang legendaris Jepang yaitu Battleship Mikasa. Kapal yang pernah menjadi simbol kejayaan Angkatan Laut Jepang dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Nah, namun inti pertemuannya bukan itu, bos. Jauh lebih besar daripada sekedar seremoni dan senyum tipis-tipis. Jadi, kedua pihak pun ternyata membahas implementasi Defense Cooperation Arrangements atau DCA yang diteken pada Mei 2026 kemarin sebagai dasar penguatan kerjasama pertahanan Indonesia-Jepun. Mereka pun katanya sepakat memperluas pertukaran personel dan pendidikan militer, kemudian meningkatkan kerjasama keamanan maritim, hingga mulai mengkaji mekanisme berbagi informasi militer yang sensitif, kemudian pemanfaatan pelabuhan yang lebih efisien, dukungan logistik, perbaikan kapal, bahkan pembahasan konkret mengenai kemungkinan transfer kapal perusak kelas Asagiri beserta pelatihan dan pemeliharaannya. Mantap, mantap, jos. Jadi ternyata juga ada kerjasama pemanfaatan pelabuhan yang lebih efisien, bos. Artinya hubungan kedua negara kini mulai bergerak dari sekedar latihan bersama menuju kolaborasi yang jauh lebih strategis. Singkatnya ya, di balik senyum dan hadiah miniatur kapal perang itu ada pesan yang cukup jelas nih, bos. Jepang Indonesia kini sedang membangun poros kerjasama maritim baru yang lebih kuat di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu hal barunya ternyata adalah pemanfaatan pelabuhan. Jadi pertanyaannya, apakah Indonesia nanti akan jadi tempat singgah kapal-kapal Jepang yang nantinya akan berpatroli di Laut Cina Selatan atau di kawasan Indo-Pasifik? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.